Siapa kamu? Aku adalah refleksi dari apa yang pernah kamu lakukan selama hidup kamu. Menimbun uang dan memperkaya diri dari hasil korupsi. Jika kamu tidak mau bertaubat, maka azab itu akan datang. Sebuah azab yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu akan mati dalam kesakitan. Rasakan! Rasakan semua ini. Rasakan azab yang kamu terima. Rasakan semua ini. Pak, kenapa, Pak? Ya Allah, Pak. Aduh, Pak, kenapa, Pak? Bapak kenapa? Kenapa, Pak? Maafkan Papa, Ma. Papa terlalu banyak dosa. Semua kekayaan kita Papa dapatkan dari hasil korupsi. Ya Allah, Pak. Aduh, Pak. Papa mau tobat, Ma. Papa mau tobat, Ma. Iya, Pak, iya. Ya Allah, Pak.
suami saya, Ustadz. Saya ingin bertobat, Ustadz. Sudah terlalu banyak kesalahan saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Memohon ampun kepada Allah. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya kan sudah bilang bahwa tender komisitor ini sudah ditutup. Tapi ini perusahaan yang sudah terdaftar, Pak. Dan batas akhir penyerahan kan sampai besok siang, Pak. Pak. Kamu kan bisa bilang bahwa batas akhirnya dimajukan karena sudah terlalu banyak yang ikutan. Tapi, Pak, aturannya juga nggak ada, Pak. Yang pimpro itu kamu atau saya? Tender itu memang sudah diatur supaya dimenangkan oleh Pak Wijaya. Masa kamu tidak ngerti juga sih? Pakai dong otak kamu. Kapan kita bisa ganti mobil bagus kalau begitu? Udah keluar, saya mau kerja. Misi, Pak. Ini bukan KKN loh, Pak. Ini hanya ucapan terima kasih dari saya. Karena Bapak telah membantu proses tender saya. Ya, saya tahu itu. Baunya lain. Kalau uang negara, baunya kurang enak. Dan ini kan memang hadiah dari Pak Wijaya, kan? Pak Wijaya ikhlas, kan? Mari, ini harus dirayakan. Ambil uang itu. Kamu jangan bikin malu saya. Ya Allah, kuatkanlah iman saya. Tapi, Pak, besi yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, Pak. Ini masalah vital. Kalau tulangnya tidak kuat, bisa-bisa jembatannya ambruk, Pak. Alah, beda-beda tipis tidak apa-apa. Ambil uang ini dan kamu bisa atur dengan manajer pusat. Ya, masalah seperti itu saja harus diajarin. Halo, Pak Wijaya. Sebentar, Pak, sebentar. Iya, Pak. Korban kebakaran, party kumpul, semua beres, Pak. Bagus. Terus acaranya akan diliput dan disiarkan oleh stasiun TV hari ini, Pak, sebentar lagi. Oh iya? Iya. Bapak siap, Pak. Iya. Karena saya permisi, saya minta lain. Oh iya, silakan. Masih ada di pintu ya. Oke, Pak. Mari, Pak. Apa lagi yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Saya sudah beramal ratusan juta. Tapi tetap saja masalah ini terjadi. Mungkin ada yang salah dengan uang yang Anda sumbangkan itu. Sehingga bisa menyulitkan Anda sendiri. Justru karena itu, Ustadz, saya ingin beramal sebanyak-banyaknya untuk mengurangi kesalahan saya dan mensucikan semua harta saya. Dari mana Ustadz tahu ada masalah dengan uang itu? Jadi uang itu adalah uang hasil korupsi. Ya Ustadz, uang itu memang dari para kontraktor yang saya bantu. Tapi saya sudah membangun panti asuhan, masjid. Apalagi yang harus saya lakukan? Apakah itu tidak cukup, Ustadz? Maaf ya, Pak. Cukupkan menurut Anda. Tapi belum tentu cukup menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas. Pak Ustadz, panas. Panas. Tolong besarkan AC-nya. Ini bukan penyakit biasa. Pak, tolong katakan sama saya. Apa yang Anda lakukan? Katakan. Tolong katakan sama saya. Sekarang beralih ke berita dalam negeri. Telah terjadi keracunan massal yang menyebabkan 3 orang tewas dan puluhan lainnya sakit di sebuah lokasi pengungsian kebakaran.
Kejadian ini diduga berasal dari obat-obatan dan makanan kadaluarsa yang merupakan sumbangan dari seorang dermawan. Seorang dermawan bernama Johari. Sekarang polisi telah menyelidiki penyebab-penyebab kejadian ini. Sialan. Kok bisa begini? Kenapa bisa begini? Goblok semua. Halo? Goblok kalian semua. Kenapa obat-obatan kadaluarsa seperti itu kalian beli? Hah? Kalian merusak nama saya. Kalian tahu kan? Banyak pengungsi yang keracunan gara-gara obat itu. Iya. Saya memang mau ke sana. Saya pengen nabokin kalian semua. Goblok. Bapak Johari. Pak, saya sudah bilang berkali-kali bahwa saya tidak tahu sama sekali tentang persoalan ini. Saya tidak bohong. Bapak tahu kan, di tempat pengungsian itu banyak orang yang tewas akibat obat pemberian Bapak. Kalau Bapak tahu obat itu sudah tidak layak lagi, kenapa Bapak memberikan pada orang lain? Disitulah persoalannya, Pak. Saya betul-betul tidak tahu kalau obat itu sudah kadaluarsa karena semuanya sudah diatasi oleh anak buah saya. Jadi saya tidak tahu sama sekali. Dari mana anak buah Bapak mendapatkan obat-obatan dan makanan tersebut? Nah, kalau persoalan itu sebaiknya Bapak lebih baik menanyakan langsung kepada anak buah saya. Baiklah, untuk mempermudah penyelidikan, kami minta Bapak tidak meninggalkan kota sampai proses ini selesai. Selesai. Selamat malam. Selamat siang, Pak. Siang. Ini buat makan siang. Makasih, Pak. Security, keamanan, satpam, kemari kamu. Ya, Pak. Mana mobil saya? Mana mobil baru saya? Saya nggak tahu, Pak. Bapak biasanya bawa mobil dinas, Pak. Saya nggak tahu. Terus apa kerjaan kamu? Kalau ngeliat perempuan aja mata kamu sampai kering. Ayo, cari sampai dapat. Kalau nggak saya pecat kamu. Ayo pergi, kenapa diam aja? Goblok memang. Iya, ya, Pak. Goblok. Berani-beraninya kamu masuk kamar perawan orang. Papa tuh kenapa sih? Saya tuh jadi seperti ini karena Papa. Papa pikir selama
selama ini Papa beri uang banyak pada saya itu udah cukup untuk beli kebahagiaan saya, Pak. Mana pernah Papa perhatiin kita, Pak? Papa tuh selama ini cuma mementingkan uang dan pekerjaan Papa. Apa? Kamu menyalahkan Papa? Papa kerja mati-matian supaya kita bisa jadi orang kaya, supaya kita dihormati orang, supaya bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Apa sih yang kurang? Semuanya bisa kamu beli. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Saya nggak butuh semua ini, Pak. Yang saya butuhkan tuh kehangatan dalam keluarga kita, Pak. Oke. Mulai besok, kamu cari kehangatan di luar. Halo, lu punya barang nggak? Please dong, gue butuh banget. Waduh, sorry nih, Bill. Barang susah banget nih. Berapa aja gue bayar deh. Asalkan lu bawa barangnya ke sini. Lu bawa mobil gue. Kapan gue punya duit, gue tebus. Ya udah, tungguin gue ya. Oke. Pak Johari. Siapa kamu? Saya meminta tebusan atas mobilnya Billy. Billy punya utang sama saya sebesar 10 juta rupiah. Sekarang Bapak tinggal pilih. Bayar utangnya atau BPKB-nya serahkan pada saya. Kamu jangan coba-coba memerah saya ya. Untuk apa anak saya punya hutang sebanyak itu? Lagi pula saya tidak pernah kekurangan memberi dia uang. Saya cuma meminta hak saya. Dan saya tidak ada maksud untuk memeras Bapak. Bapak boleh tanya langsung sama anak Bapak. Mana buktinya anak saya punya hutang? Ini buktinya. Bapak silakan lihat mobilnya. Dan mobil tidak lecet sedikit pun. Tunggu sebentar. Saya ingatkan kamu ya, kalau besok anak saya menggadaikan barang apapun ke kamu, tolong jangan diterima. Mengerti? Berikan kuncinya. Ini. Dan sekarang, tolong tinggalkan rumah saya. Pak Johari, mari kita rayakan keberhasilan proyek kita. Dengan menikmati malam ini. Oke. That's great. Saya sudah sediakan hadiah kecil buat Bapak. Saya sudah siapkan yang paling cantik buat Pak Johari. Dan dia sudah menunggu di kamar. Feeling so good. Don't live without it. Kalau begitu saya tidak boleh terlalu banyak minum. Nanti saya di sana tinggal bobo doang. Ngomong-ngomong soal bobo, kasihan tuh yang di atas, ntar kelamaan, kedinginan. Jadi apa boleh saya menemaninya sekarang? Silakan, Pak. Terima kasih banyak. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama.
Rupanya kamu selama ini menghilang. Anak bangsat! Malu kamu? Jadi ini kerja kamu. Jadi ini kerja kamu. Papa mati-matian cari uang untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Membuat keluarga kita terhormat. Sia-sia semuanya kalau akhirnya kamu cuma jadi pelacur. Apa yang lebih bejat lagi? Saya melakukan ini tuh cuma untuk mempertahankan hidup. Tapi Papa, coba lihat apa yang Papa lakukan. Papa terima semua kesalahan, Pak. Tutup mulut kamu. Ayo, pukul aku. Pukul kayak itu bisa membuat Papa puas. Laki-laki biadab. Anak saya Billy mati gara-gara narkoba. Padahal dia adalah anak laki-laki harapan saya, Ustaz. Ternyata uang banyak tidak bisa membeli semuanya. Sekarang saya selalu ingat Billy, anak saya. Ketika Anda menyadari itu semua adalah sebuah kesalahan, disitulah munculnya kebenaran. Billy. Sudah lama aku menduga ini akan terjadi. Setelah lama kamu tidak pulang, kamu pulang hanya membawa aib. Siapa laki-laki yang mengambilimu? Mengajar! Sally, kenapa? Kenapa kamu baru pulang sekarang, Nak? Kenapa kamu membesar? Kamu dengar sendiri. Dia sendiri tidak tahu siapa laki-laki yang sudah menghamilinya. Kenapa kamu pulang kalau hanya ingin menaruh kotoran di muka keluarga besarku? Mulai sekarang, urus semua keperluanmu sendiri. Dan jangan pernah mengaku sebagai anakku. Sally, jangan pergi, Nak. Papa mau cuma marah sesaat. Cepat, tinggalkan rumah ini.
anak yang meninggal itu hamil sebelum nikah. Makanya jangan korupsi. Makan uang haram aja, hidup kita bisa sial. Iya nggak? Iya, belum lama kan anak lakinya meninggal karena overdosis. Ya Allah. Sekarang anak perempuannya mati ketabrak mobil lagi. Makanya mendingan kita, Bu, biar kita nggak kaya, hidup kita tenang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita menuju tempat peristirahatan terakhir, izinkan saya sekeluarga minta maaf kalau seandainya selama anak kami ada di dunia ini pernah berbuat salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan juga kalau seandainya masih ada hutang piutang yang mungkin belum sempat dia selesaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendatangi kami supaya arwah anak kami bisa tenang dan diterima di sisi Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya laporin KPK, dia pasti kena usut tuh. Dia yang terima suap dari kontraktor, saya yang kena getahnya. Benar tuh, Pak. Lihat. Bos lagi stres. Biasanya jam segini, kita udah pada dimarahin sama dia. Kalau kecepatan duitnya sih nggak apa-apa. Kalau dia marah, lu aja yang kena. Ya nggak, Pak? Pengen banget gua. Kasihan tuh, Bos. Pak, saya minta sedikit dari apa yang Bapak punya, Pak. Supaya Bapak terhindar dari penderitaan. Penderitaan? Minta sedekah kok kayak ngancem. Saya sudah punya tempat-tempat resmi untuk memberi sumbangan. Apapun yang Bapak berikan, saya menerima dengan ikhlas, Pak. Begini. Kamu kumpulkan seluruh pengemis-pengemis yang ada di Jakarta, ya. Nanti saya akan datang dengan beberapa teman dari wartawan untuk meliputnya. Bagaimana, setuju? Sekarang saya hanya butuh sedikit dari keikhlasan Bapak. Semoga Bapak dilindungi Allah. Kamu minta, kau maksa. Ayo cepat tinggalkan rumah saya. Mana hujan lagi. Sana, pergi. Ada. Sebuah jembatan yang baru selesai 8 bulan lalu di jalur Pantura ambruk. Akibat kecelakaan ini, 3 buah truk dengan muatan penuh tersungkur ke sungai. 2 buah minibus juga ikut terjun. Korban yang tewas mencapai 8 orang. Sebab-sebab kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas. Kuat dugaan adanya korupsi yang dilakukan Pimpro berinisial JH. Ini kenapa bisa terjadi, Pak?
Papa kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Pak, kita ke dokter aja yuk, Pak, yuk. Kenapa sih, Pak? Papa kenapa? Kita ke dokter, Pak, kita ke dokter. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa keluarga kami, ya Allah. Baik yang telah disengaja maupun yang tidak kami sengaja, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati kami, ya Allah, agar kami ikhlas menerima segala cobaan dari-Mu, ya Allah. Kami benar-benar mohon ampun. Ya Allah, bukakan pintu hati suami saya, ya Allah, agar dia bertobat dan bersujud kepadamu, ya Allah. Engkau Maha Pengasih, ya Allah, Maha Mendengar. Amin ya Rabbal Alamin, ya Allah. Ini saya kembalikan uang yang pernah Bapak berikan kepada saya. Ini, Pak, uangnya. Oh ya, Pak. Ingat, jangan sekali-sekali melibatkan saya dalam pemeriksaan auditor Irjen. Mengerti, Pak? Kalau Pak Johari mau, akui saja sendiri, Pak. Karena kita tidak terlibat langsung. Pengkhianat. Pengecut kalian. Tapi jangan kira segampang itu untuk cuci tangan. Ini menyangkut uang negara. Kalian semua akan saya bongkar. Dan kamu, jangan coba-coba pernah mengancam saya. Lebih bagus sekarang kalian berpikir bagaimana caranya mengumpulkan uang yang banyak supaya bisa menyewa pengacara yang handal. Pantesan keluarga Pak Johari ketiban sial mulu. Makan dirakit sih. Kasihan juga sih. Semua anaknya nggak ada yang benar. Terus meninggal juga pada mengenaskan. Mendingan kita gali lubang, tutup lubang, yang penting ketenang. Pagi, Pak. Gawat, kita bisa dimutasi nih. Alah, nggak mungkin lagi. Bentar lagi juga dia masuk penjara. Yang benar. Bu, biar saya panggil dokter. Ibu jagain suami ibu ya. Dokter! Dokter! Sakit. Panas. Johari, kamu bisa membohongi manusia, tapi tidak untuk Allah. Kamu pikir dengan bagi-bagikan harta, kamu akan terbebas dari hukum Allah? Saya ikhlas. Semua harta saya sudah saya bagi-bagikan. Dan seluruh dunia tahu itu. Apalagi yang kamu mau dari saya? Papa lihat apa? Kamu lihat, tubuhmu itu adalah refleksi dari banyaknya dosa yang kamu perbuat. Rakyat menderita karena perbuatanmu. Begitu juga dengan keluargamu. Tidak sedikit pun keikhlasan menempel padamu. Lihat apa yang saya bawa. Sally, Billy. Lihat, Papa. Ini semua karena Papa.
Anak kita, Sally, tidak, Bapak tidak membunuh Billy. Jangan. Virusnya mau sakit, Pak. Kasih tenang, Pak. Kenapa sih, Pak? Iya, akibat Papa. Billy, Sally. Bapak lihat apa sih, Pak? Lihat apa? Udah, Pak, udah. Saya baru sekali ini menemui penyakit seperti ini, Pak Ustadz. Ini kuasa Allah. Pak Johari, mohon ampunlah kepada Allah. Bertobatlah. Tolong, Pak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah yang menguasai langit dan bumi. Ya Allah yang menguasai langit dan bumi. Bukakanlah pintu maaf untuknya, ya Allah. Bukakanlah. Pak, istighfar, Pak. Pak, aduh, Pak. Aduh, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.